Pikir ini sebuah pengalaman baru bagi insan politik dan semua yang terlibat dalam urusan pilkada, ya. Karena memang dalam periode sebelumnya itu pilkada serentak dibagi dalam 3 tahap. Ya, ada beberapa kabupaten kota yang dibagi secara secara berkala dengan 3 tahapan. Hari ini kita menyongsong pilkada serentak untuk Sumatera Utara 33 kabupaten kota seluruhnya ditambah dengan Pilgubsu, dan tentunya ini kalau ditanya tentang plus minus, ya pasti ada plus minusnya dalam setiap apapun momen ataupun kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan kita masyarakat Sumatera Utara. Yang pertama minusnya kita lihat adalah tersedotnya anggaran pasti. Ya, anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten kota pasti akan tersedot buat penyelenggaraan pemilu yang ada di pilkada kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, yaitu Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini kita merasa sangat terhormat bisa menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Haji Hendra Cipta SE. Selamat sore Saudara Hendra, Adinda Hendra ini. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Kali ini kita akan berbincang-bincang secara santai seputar sudah semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, ya, yang dijadwalkan pada 27 November, ya. Terkait dengan itu saya kira sangat tepat kita menghadirkan Saudara Hendra Cipta ini, karena selain sebagai pengurus Kahmi Sumatera Utara, beliau juga merupakan sekretaris DPW PAN Sumatera Utara dan juga ketua praksi PAN DPRD Sumatera Utara. Bagaimana Bung Hendra melihat pelaksanaan pilkada serentak ini? Bagaimana kira-kira plus minusnya untuk rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Sumatera Utara ini? Yang pasti pertama ini adalah pengalaman kita yang pertama kali pilkada serentak untuk 33 kabupaten kota Sumatera Utara, plus juga dengan pemilihan gubernur Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Pikir ini sebuah pengalaman baru bagi insan politik dan semua yang terlibat dalam urusan pilkada, ya. Karena memang dalam periode sebelumnya itu pilkada serentak dibagi dalam 3 tahap. Ya, ada beberapa kabupaten kota yang dibagi secara secara berkala dengan 3 tahapan. Hari ini kita menyongsong pilkada serentak untuk Sumatera Utara 33 kabupaten kota seluruhnya ditambah dengan Pilgubsu, dan tentunya ini kalau ditanya tentang plus minus, ya pasti ada plus minusnya dalam setiap apapun momen ataupun kegiatan dilakukan oleh pemerintah dan kita masyarakat Sumatera Utara. Yang pertama minusnya kita lihat adalah tersedotnya anggaran pasti. Ya, anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten kota pasti akan tersedot buat penyelenggaraan pemilu yang ada di pilkada kita itu, termasuk anggaran pengamanan dan anggaran-anggaran lainnya. Tentunya ini juga mengurangi porsi terhadap harusnya peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, itu minusnya. Plusnya adalah akan terjadi keragaman, ya, keragaman dari periodisasi
wali kota, bupati, dan gubernur yang tentunya bisa lebih selaras dalam upaya pembangunan masyarakat Sumatera Utara. Kalau periodenya sama, tidak lagi variatif seperti yang sekarang ini akan lebih memudahkan dalam hal koordinasi pemerintah ke depan, ya, dalam hal pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Itu salah satu yang bisa kita sampaikan. Oke. Kemudian dalam konteks Tapi jangan tegang kali Bang, macam apa gitu? Macam meja hijau gitu. iya. Konteksnya Tema yang tegang ini apanya? apanya? Podcasternya. Iya. Ini kan selain politisi PAN, Saudara Hendra ini juga dikenal sebagai aktivis HMI dan sekarang sebagai pengurus KAHMI. Dalam kaitan pilkada serentak ini kira-kira kendati pun KAHMI ini kan bersifat independen, apa kira-kira peran-peran atau kontribusi yang bisa dilakukan alumni HMI yang tergabung di dalam KAHMI supaya pelaksanaan pilkadanya itu serentak di satu sisi, tapi di sisi lain juga bisa membuat alumni HMI itu juga ikut berperan, misalnya juga menjadi calon kepala daerah begitu. Jadi sebenarnya bagi kita sebagai kader HMI dan tentunya berhimpun di KAHMI, khususnya Sumatera Utara, tentunya ini merupakan sebuah kesempatan bagi KAHMI sebagai sebuah organisasi yang memiliki sumber daya manusia itu tidak terbatas sebenarnya. Menurut saya KAHMI ini ya. Jadi sumber daya manusianya itu sangat memadai, ya. Tentunya banyak peran yang bisa diambil KAHMI Sumatera Utara terkait dengan pilkada serentak ini. Ya, misalnya secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung tentunya banyak kader HMI, ya, kemudian keluarga besar KAHMI yang mungkin saja akan maju sebagai figur-figur yang akan maju di pilkada-pilkada kita, ya, kabupaten kota, dan ya mudah-mudahan di Pilgubsu juga ada kader kita yang berharap bisa maju. Itu secara langsung tentunya. Secara tidak langsung, karena KAHMI ini adalah sebuah wadah berhimpun yang menghimpun berbagai macam potensi politik yang ada di berbagai partai politik di kadernya. Tentunya kita bukannya organisasi partai politik, kita tidak bisa berpolitik praktis langsung, tetapi ada peran-peran politik yang bisa dilakukan oleh KAHMI ini yang menghimpun semua kekuatan politik yang ada. Misalnya KAHMI harus lebih berperan terhadap terciptanya proses pilkada yang memang secara alamiah dan demokratis tentu harus dijaga oleh KAHMI. Tentunya banyak peran-peran itu, misalnya dalam hal memberikan edukasi terhadap masyarakat kita, bagaimana masyarakat itu bisa memilih calon-calon pemimpinnya di daerahnya masing-masing. Ini peran-peran seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh KAHMI. Kemudian melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah kita untuk penyelenggara pemilu. Kemudian bagaimana penyelenggara pemilu ini bisa menjadi penyelenggara pemilu yang adil terhadap semua kontestan yang ikut dalam pilkada. Tentunya peran-peran ini bisa menjadi diambil oleh KAHMI. Ditambah lagi banyak alumni kita itu yang mungkin secara konseptual mereka bisa menyusun konsep-konsep terhadap pembangunan di daerah masing-masing. Jadi peran-peran KAHMI ini harusnya lebih dominan di 2024 ini. Ya, karena memang kita tahu KAHMI ini sudah terbiasa dalam hal menyusun konsep dan sebagainya. Konsep-konsep pembangunan yang ada di kabupaten kota harusnya KAHMI, MD KAHMI, MW KAHMI mengambil peran untuk ikut terlibat di dalam menyusun program-program pembangunan terhadap calon-calon yang akan maju di pilkada yang akan datang. Jadi ini peran KAHMI ini sangat penting sebenarnya sebagai organisasi yang ya secara sumber dayanya sangat melimpah gitu. Kemudian kan di hampir semua partai politik itu seperti disebutkan Saudara Hendra tadi, sangat banyak alumni HMI, apakah itu di PAN, Golkar, Gerindra, Hanura, P3 dan lain-lain. Apakah tidak ada upaya-upaya semacam penjajakan untuk menjalin kolaborasi terkait dengan yang disebutkan tadi untuk membangun semacam upaya memuluskan langkah-langkah koalisi begitu terkait pilkada ini? Ya, saya secara langsung bisa melihat karena kita punya hubungan
dengan sesama alumni Hijau Hitam, tentunya ketika kita berkoordinasi dengan partai politik lain, tentunya itu menjadi modal kita dalam berdiskusi dan berdialog dengan partai lain. Contoh misalnya dengan Gerindra, misalnya Gerindra itu kan sekretarisnya Sugiat Santoso, itu juga kader kita. Jadi ketika kami sesama alumni berdiskusi untuk menyusun sebuah langkah menyongsong pilkada, tentunya nggak ada gap yang terlalu jauh dalam diskusi-diskusi yang membangun tentunya. Nah, inilah modal kita sebenarnya kami, karena memang tersebar apalagi di Golkar banyak sekali. Ini menjadi modal kita bersama-sama untuk menyeragamkan pikiran bagaimana membangun Sumatera Utara meskipun partainya berbeda-beda. Bisa saja partainya berbeda tapi calonnya bisa bersama nanti. Dan tentunya bisa menyusun visi misi pembangunan yang sama juga untuk di Sumatera Utara. Jadi ruang kita untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan kawan-kawan partai politik yang lain itu sangat terbuka karena kita sama alumni lebih gampang lah berdiskusi satu rumpun kan. Kembali kepada pilkada serentak tadi, kemudian kita kan baru saja melaksanakan pilpres. Ini kira-kira apa yang bisa membedakan antara pilpres dengan pilkada serentak ini terkait dengan misalnya kan di pilpres ada koalisi Indonesia Maju, atau apakah hal-hal seperti itu juga nanti akan berlaku di pilkada serentak ini? Sebenarnya kalau idealnya adalah ketika di pilpres itu sudah ada koalisi yang permanen tentunya kita berharap di pilkada kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur itu kalau sebisa mungkin memang dengan koalisi yang sama. Kenapa dengan koalisi yang sama? Agar bisa program pembangunan yang dicanangkan oleh koalisi Indonesia Maju yang mendukung misalnya pemenang hari ini Pak Prabowo itu bisa diimplementasikan, diterjemahkan di tingkat kabupaten kota dengan koalisi yang sama. Tetapi memang ternyata membangun koalisi di tingkat kabupaten kota itu nggak semudah menyelaraskan dengan koalisi pilpres kemarin. Bisa saja ada dinamika yang berbeda, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi misalnya pergeseran koalisi di tingkat kabupaten kota, dan itu sah saja sebenarnya untuk pilkada kabupaten kota. Sekali lagi, tetapi idealnya adalah bagaimana koalisi untuk mengusung bupati, wali kota, bahkan gubernur itu sebaiknya memang sama dengan koalisi yang dibangun oleh pilpres pada saat yang lalu itu. Agar apa? Agar sekali lagi program pembangunan yang dicanangkan oleh presiden terpilih itu bisa diterjemahkan dan bisa dijalankan secara masif dan maksimal di tingkat kabupaten kota gitu. Jadi ide besarnya sama, kemudian bisa turun ke bawah itu dengan ide yang sama juga, dengan gagasan yang sama. Selain sebagai pengurus KHMI Sumatera Utara kan Adinda Hendra ini kan juga sebagai pimpinan Partai Amanat Nasional. Sejauh ini sudah seberapa jauh upaya-upaya yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam rangka kesiapan menghadapi pilkada serentak ini, dan juga terkait dengan calon-calon yang akan diusung? Di PAN Sumatera Utara karena memang sekarang hampir sama dengan partai politik yang lain. Yaitu sekarang dalam tahap penjaringan calon kepala daerah kita. Jadi di internal partai itu sudah dibentuk tim-tim pilkada kita untuk menyusun berbagai macam tahapan rekrutmen, penjaringan, kemudian bagaimana mengevaluasi calon-calon yang akan layak akan kita usung, kemudian bagaimana memenangkannya. Jadi tim-tim pilkada kita itu bukan hanya menjaring, tapi juga sampai ke tingkat bagaimana memenangkan calon yang akan kita usung nantinya. Tentunya ini perlu menjadi konsentrasi yang penuh bagi kader Partai Amanat Nasional di semua kabupaten kota dan di provinsi. Jadi apa yang sudah dilakukan kita? Tadi kita sudah bentuk tim pilkada kita. Baru-baru ini minggu lalu kita baru rapat koordinasi nasional khusus terkait pilkada, hadir banyak bahkan ribuan calon kepala daerah yang ada dari seluruh Indonesia hadir bersama kita di Jakarta beberapa minggu lalu, tepat minggu lalu. Jadi ini bukti keseriusan PAN menyongsong pilkada ini. Karena sekali lagi saya katakan pilkada ini pertama kali yang serentak
seluruh Indonesia dan serentak antara gubernur dan wali kota dan bupati. Jadi langkah-langkahnya kita sudah banyak ya, termasuk juga membangun komunikasi lintas partai tadi itu. Ya, di internal kita susun timnya, kemudian disusun program tim tersebut untuk penjaringan dan mengevaluasi, verifikasi dan sebagainya terhadap calon-calon itu. Kemudian keluar kita membangun komunikasi lintas partai. Sekali lagi modalnya KHMI itu sebenarnya bermanfaat sekali. Ya, misalnya saya ini kader HMI, ketika saya berkomunikasi sama abang-abang kita yang ada di Golkar, misalnya itu jauh lebih mudah. Ya, artinya ada chemistry yang bisa dibangun dan tentunya komunikasinya lebih gampang dan lebih. Kendati baru pertama dilaksanakan, apakah Adinda merasa cukup optimis bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini akan berjalan dengan sukses dan lancar begitu? Ya optimis, selalu optimis ya, karena memang ini sekali lagi ini adalah momentum kita ya untuk menentukan pemimpin kita di semua level kabupaten, kota dan gubernur. Tentunya ini harus dimanfaatkan oleh kita dan kita optimis akan berjalan dengan sukses ya. Mudah-mudahan seperti Pilpres dan Pileg kemarin tidak ada riak-riak yang berarti, kemudian semua bisa terselenggara dengan baik, terjadwal dengan baik, dan tentunya hasilnya mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik buat seluruh masyarakat Sumatera Utara. Jadi sekali lagi kami melihat memang ya pilkada ini adalah kesempatan bagi kita, bagi masyarakat khususnya, untuk mengevaluasi semua calon, semua bupati wali kota yang sekarang sudah menjabat. Ya, artinya kalau bupati wali kota yang sudah menjabat itu tidak memberikan arah pembangunan yang baik terhadap sejahtera masyarakat, dan masyarakat berhak mengevaluasi itu dalam pilkada ini. Ini kesempatan bagi masyarakat dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita beralih sedikit dalam konteks kekahmian. Dari pengamatan Adinda atau Saudara Hendra, bagaimana Anda melihat kiprah KHMI Sumatera Utara sejauh ini di bawah kepemimpinan Kakanda Rusdi Lubis dan Dadang Darmawan Pasaribu ini? Ya, sekali lagi semua ada plus minus. Oh gitu ya. Memang hidup ini kan nggak lepas dari plus minus ya. Karena kita memandang dari bermacam sudut yang pasti berbeda ya. Kalau kita lihat dari sisi kepengurusan, kemudian dinamisasi kepengurusan yang hari ini sangat dinamis. Saya pikir ini adalah salah satu kepengurusan MW yang terbaik pada periode-periode sebelumnya. Ya, bukan artinya mengecilkan periode sebelumnya abang-abang kita itu, tapi memang MW KHMI hari ini nggak pernah sepi dari kegiatan-kegiatan. Luar biasanya Bang Dadang menyusun itu di awal itu itu melebihi kabarnya udah sampai 1000-an kegiatan. Sampai 1000-an. Jadi saya ngeliat di grup itu kan bagaimana menyusunnya memang profesional sekali Bang Dadang itu menyusun. Dan itu idealnya memang seorang sekretaris seperti itu. Menyusun program itu memang rinci dan tentunya diproyeksikan untuk beberapa bulan ke depan. Ya, jadi ini kita ngelihat secara internal kita, KHMI, dengan semua kegiatan-kegiatan kita itu sangat positif, sangat baik sekali. Tetapi kita harus sadar MW KHMI bukan hanya urusan ke internal. Kita harus lebih keluar, karena MW KHMI ini kan memang bukan hanya tempat kita untuk bernostalgia. Walaupun itu penting bagi kita ya, nostalgia. Kemudian ada juga kemarin itu yang masif itu jalan santai. Semua kabupaten kota ada jalan santai, ya kan? Olahraga. Tapi kalau saya ngelihat memang MW ini harus ngambil peran yang lebih besar keluar. Kenapa? Karena sekali lagi sumber daya kita besar gitu. SDM kita besar. Hampir di semua lini ada. Semua lini ada. Di mana kita nggak ada? Di akademisi ada, praktisi ada, politisi ada. Semua lengkap kita gitu kan. Ini kekuatan besar ini kalau bisa dikolaborasikan ke depan menjadi sebuah kekuatan yang dasar. Karena memang setiap misalnya kita berinteraksi dengan pemerintah Sumatera Utara misalnya, kami bisa menawarkan berbagai macam hal, ya, bukan hanya menawarkan konsep. Kita justru menawarkan orang, sumber daya, karena memang sumber daya kita ada. Banyak di luar kami itu kan hanya tawaran konsep, menawarkan konsep
Ya, tetapi ketika siapa eksekutornya nggak ada, kita bisa konsep, kemudian kita bisa miliki orang-orang yang bisa mengeksekusi konsep-konsep itu. Jadi sebenarnya tantangan kami ke depan itu untuk internal top, Marco top ya, Bang Rusdi ini ya dan Bang Dadang. Tapi untuk peran ke eksternal itu harus kita lebih ngambil peran yang besar. Misal dalam hal apa? Dalam banyak sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat besar gitu. Ya, jadi itu kita ambil peran. Termasuk ini pilkada ini adalah momentum kita untuk mengambil peran besar itu untuk keluar gitu. Ya. Sekali lagi kami yang ngambil peran, MW harus ngambil peran, jangan personal. Kalau personal kita masing-masing ngambil peran itu. Karena kita insan politiknya yang terlibat di partai-partai politik. Secara alamiah kita akan mencari jalan kita. Tetapi secara organisatoris MW kami belum ngambil peran apapun. Itu satu contoh dari sisi politik. Dari sisi lain banyak sekali yang harus, sekali lagi kekuatan besar ini kalau kita satukan, kita punya daya bargain yang bagus dengan pemerintah yang ada di Sumatera Utara. Artinya kalau boleh berandai-andai, misalnya jika diamanahkan ini memimpin Kahmi Sumatera Utara, kira-kira selain yang disebutkan tadi, apalagi yang harus dilakukan supaya Kahmi ini bisa lebih baik dari sekarang? Misalnya kan ini katakanlah kantor ini kan belum kita punya, atau bagaimana terobosan-terobosan kita supaya misalnya kita bisa memiliki hubungan sinergitas dan kolaborasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah, kira-kira begitu. Sebenarnya kembali ke kita ya, kembali ke kita. Tapi tadi pertanyaan tadi kan kalau dipercaya, jika seandainya dipercaya, kita kader HMI ini kalau diberikan tanggung jawab, kita nggak pernah mengelak dari tanggung jawab apapun. Itu kita sudah terbiasa dari masa kuliah dulu gitu kan. Tapi yang harus jadi tanaman kita itu menatap ke depannya dulu gitu. Apa yang akan dilakukan kita bersama-sama ke depan. Sekali lagi, ini kekuatan besar ini kalau kita satukan kekuatan dengan visi besar yang sama. Ya, kemarin sangat bagus sekali kita punya visi kemarin, salah satunya terwujudnya kantor sekretariat kita yang permanen gitu ya. Pada akhirnya menjadi problem yang sampai hari ini belum terrealisasi dengan baik ya. Jadi itu yang menjadi kalau itu kan bangunan fisik ya. Bangunan fisik itu kalau bagi saya itu sebenarnya sebentar ya kalau kita menyelesaikan itu ya. Dengan apalagi potensi yang kita miliki di berbagai lini ada kita. Usaha sukses kita banyak. Itu kemarin kan kita buktikan. Kita bisa menghimpun dana ya, itu potensi kita yang ada di Sumatera Utara dan potensi kita di luar Sumatera Utara. Tapi ada yang lain, misalnya bagaimana keterlibatan pihak eksternal itu terhadap MW Kahmi. Jadi kita berharap eksternal itu melihat Kahmi ini penting, sehingga kita nggak perlu datang kepada mereka untuk menyampaikan kami butuh ini. Mereka akan lihat, oh ini harus disupport. Artinya mereka sendiri yang merasa penting untuk berhubungan dengan Kahmi gitu. Karena memang di berbagai ormas yang lain itu seperti itu gitu. Malah mereka ditawari, bukan kita yang meminta, mereka ditawari, kami ada ini gimana bisa. Ini harus kita ciptakan ke depan gitu ya. Hebat-hebat loh kita ya. Misalnya contoh saja ya, misalnya bagaimana hubungan kita dengan BUMN yang ada di Sumatera Utara. Apakah CSR-nya bisa kita pergunakan buat membesarkan Kahmi? Ya, apakah dengan CSR mereka itu kita bisa mengembangkan kehadiran Kahmi di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, untuk kegiatan sosial juga ya kan. Ya, itu yang harusnya kita bangun komunikasinya. Jadi jangan fokus lagi hanya urusan harus dekat sama gubernur. Itu juga penting ya, karena kita juga ada gagasan konsep yang harus kita tawarkan, juga melindungi kops kita yang ada. Banyak kops kita ini, Bang. Misalnya di Dinas Pendidikan itu hampir rata orang Kahmi semua di situ. Oh, begitu ya. Iya, guru-guru itu ya rata-rata Kahmi gitu. Bagaimana melindungi dan mengakomodir semua kepentingan itu gitu. Kemudian yang lain-lain dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita harus lebih keluar ya, bercengkrama dengan stakeholder yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan dari cengkrama kita itu ya kan, itu bisa membuat kita semakin
Tadi ini sunnah apa namanya? Yang seperti disampaikan Ustadz itu, kalau silaturahim ada, rezeki ada. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau silaturahim nggak ada, rezeki ya kita sendiri yang keluarkan. Rajin silaturahmi, lancar rezeki ya. Kan gitu. Tapi perlu saya sampaikan, kita tidak sedang berkampanye supaya Saudara Hendra menjadi ketua, bukan. Masih lama lagi. Masih kan? lama. Ini ketua kita masih tetap Bang Rusdi Lubis kan begitu. Tetapi kalau melihat kompetensinya memang ya sangat layak juga beliau ini nanti suatu saat memimpin Kahmi Sumatera Utara, itunya maksudnya ini kan begitu. Tapi banyak bang. Banyak, Kahmi ini salah nggak kekurangan, satunya. ya. Saya bilang salah satunya kan Kahmi begitu. ini nggak kekurangan apa ya? Nggak Figur ya. Figur kita melimpah-limpah. Malah kadang-kadang Iya. sorong-sorongan kita. Iya, iya, Aku nggak iya. mau kalian aja seperti itu ya yang tercipta di kita ya. Iya, iya. Nah, tapi sekali lagi kita punya sumber daya figur-figur yang Sangat mumpuni dan banyak, melimpah ya. gitu. Iya, iya, iya. Misalnya ya dari sisi politisi ada banyak nama kita. Sugiat, Sugiat Santoso, Japar, Jakpar, banyak kan? Rija. Banyak lah pokoknya Bang Rija. Ya, udah. Iya, iya. Adi Banyak Topi, sekali. macam Banyak lah. sekali ya. Mm-mm. Terus sekali lagi tinggal satu dulu, kita persepsinya dulu gitu. Iya, Ini iya. Bang Rusdi dan Bang Dadang sudah meletakkan tonggak dasarnya. Iya, iya. Sudah letakkan, sudah ini. Sudah on the track ya. Iya, jadi tinggal bagaimana tonggak ini jangan goyang lagi nanti ke depan gitu. Jangan sampai penggantinya justru malah jeblok ya, malah menurun. gitu. Standar yang dibuat Bang Dadang udah sama sangat Bang tinggi Rusdi ya. tinggi standarnya. Iya, iya, iya. Artinya kalau ada kontestasi MW kami ke depan, standarnya harus lebih tinggi yang dibuat oleh Bang Rusdi dan Bang Dadang ini. Iya, iya, Dari iya. sisi apapun gitu. Cuman memang semacam ada apa nama itu, seolah-olah ungkapan siapapun ketuanya kelihatannya Mas Dadang ini harus bisa jadi sekjen terus. Iya, seperti itu. Bang Dadang itu Iya, ideal betul dari kinerjanya ini begitu kan. Saya kira demikian bincang-bincang kata kita hari ini, tetapi kita mintakan sedikit lagi semacam closing statement dari Hendra Cipta, Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara. Apa imbauan beliau kepada masyarakat di daerah ini supaya pelaksanaan pilkada serentak tadi bisa berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Silakan Pak Hendra. Yang pertama kita berharap masyarakat ini menyambut pilkada serentak ini dengan gembira. Gembira ya. Pilgubsu dan pemilihan wali kota dan bupati se-Sumatera Utara Dengan riang gembira. dengan riang gembira. Ya. Bukan riang gembira pada saat hari H ya kan, Iya, iya, tapi riang gembira karena akan lahir calon-calon pemimpin mereka gitu. Iya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini buat benar-benar menyeleksi, mengevaluasi calon-calon kepala daerah itu. Ya. Jangan terhipnotis dengan Janji-janji. kemudian dengan iming-iming, apalagi ada Wani Piro, Tanjung Tiram Batu Barang, iya, iya. Siram Barak Suara, Iya. itu yang merusak demokrasi di tengah masyarakat. Khusus kita. pilkada serentak ini harusnya jangan lagi ada yang gitu-gitu ya. Jangan ada lagi supaya lahir memang pemimpin yang Karena kalaupun misalnya mau diadakan begitu kan terlalu banyak yang harus diapakan jumlah pemilihnya itu. Jadi kita berharap masyarakat manfaatkan ini, ya, manfaatkan ini untuk benar-benar memilih sekaligus agar pada akhirnya kembalinya ke masyarakat. Karena akan bersungguh-sungguh kepala daerah itu karena merasa didukung oleh masyarakatnya yang memang cinta kepada dia tanpa dasar yang lainnya. Itu bagi masyarakat Sumatera Utara. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Utara memiliki gubernur yang terbaik nantinya, bisa mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara, karena masyarakat Sumatera Utara ini hari ini sangat banyak sekali masalah yang dihadapi masyarakat Sumatera Utara. Dan beban kita tahun ini karena ada PON juga, ada pilkada juga, itu sangat menyedot anggaran kita buat, sehingga program-program untuk menyangkut masyarakat yang ada di Sumatera Utara itu sebagian besar itu terhenti karena ada kegiatan besar kita yang ada di Sumatera Utara ini. 3 loh tahun ini. Ada pileg, pilpres, kemudian ada pilkada serentak dan ada PON. Tentunya ini menyedot anggaran yang tidak sedikit buat masyarakat Sumatera Utara. Ya. Kemudian untuk kami, saya berpesan juga agar kami mengambil peran
yang lebih dominan. Dan saya tahu Bang Dadang, Bang Rusdi dan abang-abang yang lain itu tanpa kita minta pun mereka sudah ngambil perannya. Tapi sekali lagi peran kita itu harus lebih kita maksimalkan dan bila perlu terkoneksi hubungan kita sehingga semua kepentingan kita itu bisa menyatu meskipun dalam partai politik yang berbeda-beda di dalam keluarga besar KAHMI ini. Sekali lagi mudah-mudahan pilkada kita ini bisa sukses dan tentunya KAHMI bisa ngambil peran yang sangat besar dalam pilkada serentak tahun 2024 ini. Itu Bang Agus. Oke, saya kira closing statement beliau tadi sudah sangat tepat mengarah kepada sasaran dan tadi perlu juga saya konfirmasi sedikit bahwa saya agak gugup begini ini karena memang beliau ini atasan saya di Partai Amanat Nasional, jadi agak-agak ngaruh dia gitu. Biasa podcast Nasi Uman nggak ini grogi. Ada dampak psikologis sebagai atasan itu. Jadi saya kira tegang kali gitu. Tegang sedikit dia, tapi selanjutnya karena sudah disindir tadi langsung bisa agak-agak mencair begitu. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakusa, yakin usaha sampai.